Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana mekanisme fotosintesis dan respirasi dalam kehidupan tumbuhan. Yuk simak videonya dengan seksama. Pernahkah kalian berpikir bagaimana tumbuhan tetap bisa hidup, tumbuh, dan berkembang padahal tumbuhan tidak makan seperti manusia dan hewan? Ternyata tumbuhan itu memiliki cara tersendiri untuk memperoleh makanan dan energi, yaitu melalui proses fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan tersebut disebut fotosintesis. Namun, meskipun tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, tumbuhan juga tetap membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Energi tersebut diperoleh melalui proses respirasi. Dengan demikian, proses respirasi dan fotosintesis merupakan dua proses penting yang saling berkaitan dalam kehidupan tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini terjadi di daun, tepatnya pada bagian yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Agar fotosintesis dapat berlangsung, tumbuhan membutuhkan beberapa komponen penting, yaitu ada air atau HO2 yang diserap oleh akar, karbon dioksida atau CO2 dari udara, cahaya matahari sebagai sumber energi, serta klorofil sebagai penangkap cahaya. Mekanisme fotosintesis dimulai ketika akar menyerap air dari dalam tanah. Air tersebut kemudian diangkut menuju daun melalui pembuluh angkut. Selanjutnya, daun menyerap karbon dioksida dari udara melalui stomata atau mulut daun. Nah, ketika cahaya matahari mengenai daun, klorofil menangkap energi cahaya tersebut untuk membantu proses perubahan air dan karbon dioksida menjadi glukosa atau makanan tumbuhan. Dari proses tersebut dihasilkan glukosa sebagai sumber makanan bagi tumbuhan dan oksigen yang dikeluarkan ke udara. Dalam mekanisme fotosintesis, terdapat dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi ini terjadi di bagian kloroplas yang disebut tilakoid. Pada tahap ini, cahaya matahari ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air. Nah, proses tersebut menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara serta menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Sederhananya, reaksi kimia merupakan proses penangkapan energi cahaya matahari. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin merupakan tahap fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung dan terjadi di stroma kloroplas. Pada tahap ini, karbon dioksida dari udara diolah menggunakan energi hasil reaksi terang untuk menghasilkan glukosa atau makanan bagi tumbuhan. Selain melakukan fotosintesis, tumbuhan juga melakukan respirasi. Apa sih respirasi itu? Nah, respirasi merupakan proses penguraian makanan atau glukosa untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk tumbuhan tumbuh, berkembang, memperbaiki sel, dan menjalankan berbagai aktivitas hidup tumbuhan. Respirasi terjadi sepanjang waktu, baik pada siang maupun malam hari, karena tumbuhan selalu membutuhkan energi untuk mempertahankan hidupnya. Dalam proses respirasi, tumbuhan menggunakan glukosa dan mengambil oksigen dari udara melalui stomata pada daun. Kemudian, glukosa dan oksigen diolah di dalam sel tumbuhan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, energi digunakan tumbuhan untuk tumbuh, membentuk daun,
bunga, dan buah. Pengeluaran hasil respirasi ini menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai zat sisa yang kemudian dikeluarkan ke lingkungan. Respirasi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk mendapatkan energi. Proses ini menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yaitu 36 ATP, sehingga menjadi jenis respirasi yang paling efektif bagi tumbuhan. Sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi yang terjadi tanpa menggunakan oksigen untuk mendapatkan energi. Respirasi ini biasanya terjadi ketika tumbuhan kekurangan oksigen, misalnya pada akar tumbuhan di tanah yang terlalu padat atau tergenang air. Proses ini menghasilkan energi dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob, yaitu 2 ATP. Hubungan fotosintesis dan respirasi. Pada saat fotosintesis, tumbuhan menghasilkan glukosa atau makanan dan oksigen yang kemudian digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi. Nah, dari hasil respirasi yang berupa karbon dioksida dan air dapat digunakan kembali dalam fotosintesis. Jadi, fotosintesis dan respirasi itu saling berhubungan dan membantu siklus kehidupan pada tumbuhan. Perbandingan fotosintesis dan respirasi. 1. Fotosintesis berfungsi membuat makanan atau glukosa, sedangkan respirasi berfungsi menghasilkan energi dengan menggunakan makanan. 2. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, sedangkan respirasi tidak memerlukan cahaya matahari. 3. Fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air, sedangkan respirasi menggunakan glukosa dan oksigen. 4. Fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen, sedangkan respirasi menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. 5. Fotosintesis umumnya terjadi pada siang hari, sedangkan respirasi dapat terjadi pada siang dan malam hari. 6. Fotosintesis menyimpan energi dalam bentuk makanan atau glukosa, sedangkan respirasi melepas energi untuk aktivitas kehidupan tanaman. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Sedangkan respirasi adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi yang dibutuhkan untuk hidup dan tumbuh. Kedua proses tersebut merupakan sangat penting karena saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai mekanisme fotosintesis dan respirasi dalam kehidupan tumbuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.